Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, mari yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat di sore hari ini kita masih bisa menjalankan siam Ramadan atau saum Ramadan yang mudah-mudahan ini menjadi bekal kita di ke depan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat kelak. Salat salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya. Masyaallah muslimin, sore hari ini saya akan menyampaikan firman Allah pada surat kedua ayat 177. Bisa yang bawa Android bisa dilihat surat kedua ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, ayat ini ditutup dengan ulaika alladziina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, kalau kita bicara puasa, tujuan akhirnya adalah takwa. Ya. Takwa itu kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di hatimu. Takwa itu ya tampak pada sikap dan tindakan. Jadi agama kita itu bukan agama kosong yang tidak teori saja, tapi agama yang menuntut kita untuk berperilaku yang baik. Jadi boten casing tok koyo yo tapi gak yo tapi memang agama kita mengajarkan lahir batin. Ini adalah mengajarkan kita hakikat iman. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu hadapkan wajahmu ke timur dan ke barat dalam melakukan ibadah. Seperti orang Kristen misalkan menghadap ke timur, orang Yahudi ke barat di sana. Atau jenengan di sini menghadap ke barat, bukan itu. Kita menghadap ke barat itu karena iman kita. Diperintah Allah fawalli wajhaka satral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Napa kalau sampean kok ngadep ngulon? Anjene posisi ini Masjidil Haram di barat. Ya. Andai kata di timur ya tidak apa. Ya. Jadi menghadap ke timur. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, disitulah ada kiblat, kan begitu. Jadi kiblatnya di mana? Itu diperintahkan untuk menghadap kiblat. Maka kemudian Allah tunjukkan hakikat keimanan itu. Walakinnal birra man amana billah. Tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah siapa saja orang yang beriman kepada Allah. Imannya betul-betul lahir batin. Hatinya beriman kepada Allah, mulutnya mengucapkan syahadat,
kelakuan ini menunjukkan refleksi dari hati dan ucapan. Ya, tidak kemudian antara ucapannya dengan hatinya bertentangan atau sebaliknya. Itu kan kemunafikan. Ya. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi yang ditakuti selain Allah, itu kan kemunafikan. Mudah-mudahan iman kita tidak bercampur kemunafikan. Karena para sahabat itu minta lindung kepada Allah agar tidak kena penyakit nifaq. Ada lebih 60 orang. Bahaya. Dan Allah Ta'ala itu menilai hati yang paling utama. Qad aflah man tazakka. Qad aflaha man zakka. Ya. Jadi hati kita betul-betul harus kita betul-betul dandani teman hati kita itu supaya kita betul-betul diterima Allah Ta'ala amaliyahnya, ya, kebaikannya. Wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir, hari kiamat. Ada orang yang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, matas sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Lalu Nabi bertanya, ma'a'adatta laha. Napa artinya Pak Abu? Ma'a'adatta laha. Napa artinya? Semua buatan? Buatan itu belajar bahasa Arab. Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat itu apa? Kamu tanya-tanya. Lalu dia menjawab, aku tidak mempersiapkan dengan memperbanyak sholat dan puasa. Sholat saya, puasa saya biasa-biasa saja. Tapi aku siapkan diriku untuk mencintai engkau dengan secinta-cintanya. Jadi disiapkan untuk mencintai Rasulullah SAW. Nah, ini makanya kemudian rangkaian tentang hari akhir juga kita imani. Misalkan munculnya ini dan itu, munculnya Dukhan, munculnya Malhamah Al-Kubra, perang besar-besaran, munculnya Al-Mahdi, semuanya dalam hadis sahih kita imani karena itu termasuk rangkaian dari akhir. Wal malaikah, dan beriman dengan malaikat. Gimana malaikat? Malaikat itu adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah. Ya. Jadi jenengan ngeri kalau berhadapan dengan malaikat. Kalau malaikat itu memukul, ya memukul terus kalau tidak disuruh berhenti. Ya. Makanya kemudian tugas mereka itu taat. Tapi keimanan malaikat itu sudah desainnya begitu, tetap gitu. Kalau jenengan desain imannya itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Sampai tinggal ini Ramadan, wae sing ngaji. Nih, mungkin nek mari Ramadan nggih sampai tinggal iki nasi. Nek merosot mana nggih. Napa? Balik asal. Jadi orang itu habis puasa tandanya adalah yazidu ta'atahu. Ya bertambahlah taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kitab, dan Alkitab, ya, Al-Quran. Ya, kita imani Al-Quran mulai dari awal sampai akhir ayat. Ya, kita terima ayat-ayat yang mutasyabihat sebagaimana kita terima ayat yang muhkamat. Mutasyabihat itu artinya ayat-ayat yang menjelaskan sesuatu yang maknanya serupa-serupa, belum jelas kecuali ada penjelasan dari Allah Ta'ala. Misalkan ayat mutasyabihat berkaitan dengan huruf-huruf yang maqtu'ah atau muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus di awal ayat itu, alif lam mim itu, kaf ya ain shad dan seterusnya, ya. Atau yang menjelaskan tentang surga dan neraka karena tidak ada yang tahu hakikatnya. Bahkan Nabi itu menyatakan surga dan neraka itu atau surga itu mala ainun ra'at, tidak ada mata yang pernah melihat, wala aidunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengar kenikmatannya. Saking apa yang diceritakan Al-Quran itu hanya sebuah gambaran supaya jenengan menginginkannya. Wala khatara ala qalbil basar,
dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Saking hebatnya swarga. Wan nabiyyin, dan para nabi, ya, para nabi kita iman. Sifat iman kita itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah akhir. La nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari rasul. Nabi Musa itu mulia, Nabi Ibrahim mulia, Nabi Muhammad juga mulia. Ya, kata guru saya dulu waktu ngajari iman kepada Rasul, pandanglah Rasul itu seperti bintang di angkasa. Semuanya tinggi. Memang ada yang lebih tinggi dan lebih besar, tapi semuanya tinggi. Tidak ada yang perlu diremehkan, dihinakan di hadapan Nabi yang lain. Pernah Abu Bakar itu ya memuji-muji Nabi Muhammad di hadapan orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi mengunggul-unggulkan Nabi Musa, kemudian Abu Bakar memuji-muji Nabi Muhammad. Akhirnya tukaran, ditempelin Yahudi itu kalau Abu Bakar. Lalu kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, aku malu engkau puji-puji aku di hadapan Nabi Musa. Ya, Rasulullah mengatakan, izin. Kenapa? Di dalam beberapa riwayat termasuk di Riyadhus Shalihin itu ada penjelasan ketika bangkit pertama kali. Jadi yang manusia setelah dititipkan sangkakalanya itu Pak ya. Ya. Itu yang bangkit pertama kali Nabi Musa. Rasulullah belum. Yang pertama kali dibahasi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Tapi yang membuka pintu surga itu Rasulullah. Jadi ada kelebihannya masing-masing. Nabi Musa langsung diajak ngomong sama Allah ketika menerima wahyu. Wa kallamallahu Musa taklima. Masing-masing. Ini pandangan kita terhadap Nabi diaturkan Al-Quran supaya jangan tidak sampai menghina-hina Nabi dengan membanding-bandingkan dengan Rasulullah SAW. Yang jelas memang Rasulullah Nabi untuk segala umat, kelebihannya banyak, tapi bukan untuk dibanding-bandingkan karena mereka semua adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sifat yang pertama. Dados tiang sing imani bener, takwa itu imannya benar, teorinya benar, akidahnya benar, dilakoni ya dilaksanakan. Teorinya harus betul. Teori akidah itu berdasarkan Alkitab wa Sunnah as-sahihah, ya. Itu Al-Quran dan Sunnah yang sahih, hadis-hadis yang sahih. Makanya kita tidak bisa menerima cerita-cerita khurafat dalam urusan akidah. Ya. Dan bahkan harus didustakan. Seperti misalkan ada orang cerita bahwa dia pernah masuk surga. Ada yang cerita seorang Habib itu Isra Mi'raj dalam sehari 70 kali. Itu gedabrus. Ya, sekalipun pakai serban itu casing. Yang penting adalah orang itu keyakinannya benar. Berikutnya orang yang muttaqin, ya, yang benar imannya itu wa atal mala ala hubbihi, dan mereka memberikan harta yang dicintainya. Kan orang itu dengan harta itu kan cinta banget. Wa yuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka mencintai harta itu dengan sangat cinta. Dan jenengan tidak boleh begitu sama saya. Ya senang mana ya, tapi gak sangat cinta. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, itu Al-Imran ayat 14. Tapi Allah menutup dengan dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kesenangan yang rendah. Dunia tadinya rendah. Apa dunia tidak penting? Dunia itu hanya wasilah untuk kita bisa lebih dekat kepada Allah. Pun jadi yang ngatur jenengan, tapi apa? Wasilah. Wasilah itu apa? Perantara. Ya. Allah merintahkan gitu, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dari apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Jadi tidak benar kalau ada orang ngomong dunia 100%, akhirat 100%. Orang iso.
Wong nek cinta dunia mesti ngelalekno akhirat, mesti. Makanya Allah berfirman, carilah untuk akhirat, carilah. Nek dunya wala tangsa nasibaka minad dunya. Ono aja lali bagianmu nang dunya. Nyambut gayo, ngoten lho. Nyambut gayo sewajarnya. Gak usah sampai 24 jam. Dolek apa? Gak sampai napa? Ndas digawe sikil digawe ndas. Akrobat nih. Makanya kalau dapat harta, ya ini kata Allah. Kalau kita menunjukkan kita itu tidak keduniaan apa? Harta yang dicintainya itu diberikan kepada sanak kerabat. Kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, peminta-minta, dan untuk memerdekakan budak. Ini yang sunnah, sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu biasanya kita sebut infak, ya, atau sedekah sunnah. Oke? Ini berapa persentasenya? Tidak ada aturannya. Sakarep sampean. Ya. Contohnya dalam satu kisah itu Abu Bakar berinfak dengan hartanya seluruhnya, boleh, dibolehkan. Terus ditanya, lah untuk kamu gimana dan keluarga? Ini nyambut damel mana? Umar separuhnya. Utsman tidak disebut persentasenya, tapi banyak Utsman amalnya di jalan Allah Ta'ala. Itu bukti imannya, bukti iman. Jadi nek awak dhewe niku jek gegem ngene, nggak wagem. Cuman apa ya? Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aatahumullahu wa khairul lahum. Dan janganlah orang-orang yang menyangka, janganlah orang-orang itu menyangka bahwa ya apabila mereka itu bakhil itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah, kami akan kalungkan apa yang mereka bakhil itu pada hari kiamat. Bahkan di ayat yang lain diseteli kora ini dodone punggungnya. Hadza ma kanastum, itu yang kamu simpan. Berarti nyimpan itu mboten asal, mboten ngoten maksudnya. Nek dunya niku jenengan mboten ngetokno zakate, sedekah berarti simpanan yang terlarang. Ada sahabat perempuan begitu. Ini apakah termasuk simpanan ya Rasulullah? Kamu sudah tunaikan zakatnya? Sudah. Itu bukan termasuk simpanan. Ya. Artinya simpanan yang menyebabkan azab Allah. Ada anak kecil di zaman Nabi dikasih gelang sama cincin kalau nggak salah. Lalu Nabi mengatakan, apakah kamu tunaikan zakatnya perhiasan anakmu? Belum ya Rasulullah. Maukah kamu anakmu besok dililiti api neraka di jarinya? Jadi untuk zakat perhiasan yang dipakai ibu-ibu nggih niku sekali saja ketika beli. Nek dengan dereng zakat itu segera dikeluarkan zakat. Saat ini emas munda, zakatnya munda. Prosentasenya tetap, ya, tapi munda rupiahnya. Terus berikutnya, wa aqamas shalah, dan mereka menegakkan salat. Jadi salatnya itu ditegakkan, artinya tidak cukup melaksanakan, tapi betul-betul dijaga. Apanya yang dijaga? Waktunya. Berapa malih? Wudunya. Apalagi khusyuknya. Apalagi tilawahnya, bacaannya, doa-doanya. Itu termasuk menjaga sholat. Makanya Allah mengatakan aqamas sholata. Jadi orang yang imannya benar itu mesti sholat ya, jejak sampai ngiling-ngiling. Iku keyakinannya wapi tapi gak sholat, yo gak bener nih koyo gak api. Wa ataz zakat, dan menunaikan zakat. Zakat ini yang kurang diperhatikan oleh sebagian kaum muslimin adalah zakatul amwal, zakat mal. Nah zakat fitri insyaallah melakoni kabeh. Anjane mek 50.000. Nggih, setahun mek 50.000. 5 kilo lah.
5 kilo ada yang 43, 47, lihat berasnya ya. Gampangannya dibulatkan menjadi apa? 50.000. Makanya akeh sing bayar. Nah, nek zakat amwal nisabnya sekitar 86 gram emas murni. Sekarang emas itu berapa, Bu? 3,5 juta. Sama hitung nisabnya. Zakatnya sekitar 6 juta. Niku nek gak iman gak kira ngetokno. 6 juta kena kayak THR. Gitu, sekitar itu ya. Ya, makanya Nabi wasiatkan pada kita ya, hassinu amwalakum bizzakah. Bentengi hartamu dengan zakat yang kamu keluarkan. Mboten kocar-kacir, barokah. Yakin itu. Kadang-kadang uang kena zakat wakil sedih, makin tahun semakin meningkat tambah kaget. Wong sugih kok tambah sedih. Orang mukmin itu dalam satu riwayat kalau melakukan kebaikan itu gembira, itu ciri wong iman. Nya gak iso nglakoni sedih. Taruhlah dia nggak punya uang mau sedekah, nggak bisa sedekah itu sedih. Ya. Nek duit ini gak usah ditungakno karena ngetokno. Ada orang itu ketemu saya, orangnya cukup kaya, pejabat di lingkungan departemen pendidikan. Ketemu kula tuku sekegoreng nek kasar. Sampeyan kapan kaji kula warung ngoten? Sampeyan dungakno ae. Lah apa dungakno sampeyan karek mindar rekening kali donga, karek nang. Didungakno sing ganti dhuwit niku didungakno, nggih. Sing wis duwe akeh dungakno apane? Wong karek ngele teko rekening umum ke rekening haji, karek nang bank. Mari, akhirnya alhamdulillah pun berangkat. Nggih. Insyaallah deleh nih. Lah apa didungakno? Dungakno lah wong sing ganti dhuwit. Nggih. Kan begitu. Saged dipahami nggih? Kemudian apa yang jenengan keluarkan berupa kebaikan sedekah pasti diganti. Pasti diganti. Surat Saba itu. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan ganti. Kalau Allah ganti itu mesti lebih baik. Enggak pernah sama. Saya Pak Bu kalau tanggal jenengan. Nek enten wong duwe dhuwit kayak maksiat, digawe main, digawe ngombe, benjing digawe rezeki malih napa mboten kali Allah. Ayo kula tanglet Bu. Nek enten tiyang duwe akeh digawe maksiat, diganti Allah napa mboten? Lho kok mboten jawab. Ya tetep dikasih wong meneh sok main maneh. Nek gak dikasih kan sadar, okay? Masih kalah terus kopiah diwalik terus lambene disampirno menil iso main mana dan semangat main itu padahal biyen zaman kula cilik-cilik wong main nang sore barongan pring-pring ngono ya semangat banting domino muni cetak ngoten kan saking semangat itu. Makanya maksiat niku mesti semangat. Wong setane karek ngubu pito. Terusno. Sama dengan beramal bid'ah. Semangat ya. Jenengan poso-poso ngenten maca Quran, enten perintah ta mboten? Enten nggih. Ya poso diperintahkan. Napa wong nek maca Quran kok disani ngombe, disani jajan. Cek awet karepe tak mirip. Tapi jam 10 wis mulai dhewe-dhewe. Coba ngerasani gak dikai jajan. Apa mana jangan riyo misalnya tuku sepeda motor anyar, sama ruang mobilannya, iya ruang, paling kredit gak mungkin kontan. Oh gak melok bayar loh kok melok kakek nomor. Sehingga mlebu neraka kan ngoten-ngoten iki. Ana wong rabi maneh dibuah, padahal bojone lho gak rabi. Iku lho delon. Wis tuwek-tuwek yo rabi maneh. Yo gak melok banyak napa belanjaan. Yo gak mikir pendidikannya anaknya. Kecuali nek nyumbang oleh ngomong sampe. Ana wong rabi sampean sumbang ben bulan 5 juta. Sampean atur oleh. Sampean nyumbang ya. Kayak pemerintah nek nyumbang lah ngatur.
Ayo gedung ini tak sumbang, tapi gani lah ngoten ya. Jadi banyak, makanya kakek ngomong itu ya gak banyak faedahnya ya. Nah kula ya kudu kakek ngomong wong nerangno. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menunaikan janjinya apabila dia berjanji. Janji itu demi Allah, itu janji ke. Secara syar'i kan janji ke. Terus senadar, aku nek mari dodol karangan itu adik payu saem tak sodakoh nonang Masjid Al Basit 10%. Padahal pasarannya 800. Dadake payu saem. Mungkin wis nyekel dhuwit lah siji maneh mikir. Lah nggih ancen menungso niku warisan niku nek goreng diwaris wis aku gak pati arep bareng dibagi. Contohnya ngeten, wong lanang bagiannya kan 1, 2 bagian perempuan, betul ya? Kacek kan separuh. Nek 1000 mbek 2000 titik sampean. Ngridakno gampang. Barang saem mbek 500, gak dedelengen. Nek gak iman. Yo gak iso ngono cah. Awak dhewe padha anake lho ya. Nafsune main. Ngono njak barokah, njak mlebu swarga. Karena laki-laki itu bertanggung jawab atas ayah ibunya. Sampai nek ngopen-ngopen ini kan konsultasi mbek sing bojone sih. Nek wong lanang kan. Wong lanang niku kaya bapak ibune gak perlu konsultasi bojone. Kadang-kadang sing bojo mau medhi niku enten. Nek marotuane mau dawet. Ibu mana? Lah dhek dibelanjani luwih akeh. Makanya enten perintah khusus kepada wanita untuk bersedekah. Ya ma'asyiran nisa ya. Tasaddaqna, katakan wahai sekalian wanita bersedekah. Napa sih Bu kok wong wedok padahal perintah sedekah lanang wedok kok ada khusus. Karena wong wedok itu kacek 1000 gak gitu. Kacek 1000 lho pindah. Tapi nang Indomaret gak tau ngenyang lah. Nek wong rengkean dinyang kacek 500 lho gak sido. Golek mana sampai pasar Ropoto ternyata regane padha. Nggih enten ngoten niku. Dugi atiane. Kula niku ngeten, nek enten tiyang rengkean diorong ibu-ibu teng arepe griya. Wis gade denyang kula ngoten. Lah apa ning ngenyang barang. Wong atase telur regane nggih 3000 dinyang 2000 ngoten sing gregetno iku wis diolehi njupuk embo. Nah. Itu ndak boleh. Akadnya enggak gitu kok. Kadang-kadang yo ngaji wong iki. Tapi nek delok dunya tingkat ngoten. Kula niku ningali tiyang poso niku iso didelok teko bukane. Wong ana takjil lho, gak mikir sing salat sunah. Kiwa tengen nyangking. Sing mari salat sunah gak oleh belas. Itu namanya hidup tanpa peduli orang lain. Enten wong niku yang isin gak dijupukno. Niku sing kadung gak isin, ya nggawa, ya dipangan, kiwa tengen. Kalau manten salat sunah, belas gak ono belas. Tingkatane wis ngoten niku tingkat poso nggih. Makanya Imam Ghazali yo gak salah nek tiyang niku diposo dibagi telu niku nggih. Masih ikhlas menurut beliau ya dibagi 3. Nggih. Insyaallah teng mriki mungkin mboten enten ngoten. Mikir kancane, oh kancaku kurang mangan rek. Insyaallah ngoten. Kula nek nerangno teng tangga-tangga sungkan, mulane ro bendinane. Nek kalau sindir-sindir, mbok ya ditingali sing dereng ngoten. Pun saged diterami. Terus kalau orang berjanji, bernadar, bersumpah itu kalau nggak bisa melaksanakan harus kafaroh. Di surat Al-Maidah 89 kafaroh. Kafaroh ini nebus dosane. Nek pun wallahi lho Bang. Itu kan Ustaz Khairi itu kan pernah menerangkan rumus langit lain itu saya ngoten niku. Iya.
rumus langit. Kadang uripmu bau ulet ya wonge dhewe kan. Karena setiap amal itu kembali kepada dirinya masing. Dikira gak. Jadi pejabat sawenake dhewe. Nggih. Mempersulit orang. Nek mati angel aja salahno kecuali dirinya sendiri. Terus nek mati lho kate digawa napa? Masih alpate menjegegrek nang iringane sono lho. Mboten kan? Sambane. Mungkin kate lapo. Yo gak iso nikmati. Enten tiyang nyambut gawe ngawur pensiun lho langsung lara diabetes tingkat tinggi. Gak iso apa-apa. Duwe gawe tombo gak cukup. Makanya hidup itu jangan menyalahi aturan Allah Ta'ala. Barokah ya. Ingin kau enten tiang pecah. Kasih fahami lagu. Itu masya Allah resikonya orang tidak ngajari agama anaknya gitu. Kalau dulu, jangan cek kalau cek balik. Ibumu mati, sholat tolong ya, sholat. Enggak senyolati pak, tapi nahlili. Enggak nyolati. Alangkah ruginya punya anak dibesarkan tidak bisa mendoakan ibunya. Ya, makanya jenengan tes itu. Anak jenengan itu kira-kira iso sholat jenazah tak? Karena itu yang paling penting doakan. Enggak doa Rabbi fili wali walidayya ora apal. Allahumma fulaha warhamha enggak tahu. Terus yang terakhir was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang-orang yang sabar ya. Ketika kesempitan. Dalam kesempitan hidup sabar. Penderitaan karena sakit karena sabar. Dan ketika perang pun bela. Pokoknya sabar niki ibaratnya sirah. Nanti yang buatin sabar berarti kano sirah. Pun maghrib ini. Ya, alhamdulillah sudah maghrib. Ayat ini adalah petunjuk bahwa orang yang benar imannya seperti itu. Jadi iman itu merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.